Zuriyah keluarga besar Ki Ageng Muhammad Besari beserta para tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan. Wabil khusus di belakang sana jauh-jauh datang dari Lampung bapak ibu kandung saya. Itu bapak saya, itu ibu saya. Insya Allah besok tanggal 20 Juni Bapak Ibu mendapatkan panggilan dari Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Saya doakan mudah-mudahan semua yang hadir segera dipanggil oleh Allah. Untuk haji dan umroh. Sampingnya itu bapak mertua saya, Pak Jenggot itu mertua saya. Itu bapaknya Bunda. Manusia paling sabar sedunia. AEC terus ratau nesu. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya. Ada bupati paling familiar se-Indonesia. Tepuk tangan untuk Pak Giri. Familiar bukan karena banyak uang, tapi karena modal nekat dan gelubut kemana-mana. Ada juga Ibu Wakil Bupati yang subhanallah semakin hari badannya semakin besar. Tadi beliau bilang sama saya, maaf Gus, badan saya gemuk karena saya makan nasi, bukan makan hati. Walaupun sebenarnya itu hanya menghibur diri. Juga jajaran Forkompinda yang hadir, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan seluruh camat serta kepala desa yang hadir yang saya hormati. Segenap panitia pengajian Haul Akbar Ki Ageng Muhammad Besari yang alhamdulillah secara istiqomah bisa menghadirkan haul setiap tahun, insya Allah istiqomah ila akhir zaman. Yang sangat-sangat saya banggakan. Bapak Ibu warga masyarakat Kabupaten Wengker atau Ponorogo yang sangat-sangat saya muliakan. Yang pertama saya minta hadiah Fatihah Mamah Salmah garwane Abah Lutfi kebetulan pulang dari Pamekasan kemarin. Allah uji dengan sakit. Ini besok tanggal 6 mau opnam, sehingga dengan sangat berat hati yang tadinya Abah dan Mamah bahkan mau sudah pesan kambing sama saya pengen masak di Ponorogo, tapi karena kondisi kesehatan yang menurun, Mamah Salmah sekarang sedang sakit, maka Abah dengan terpaksa harus mendampingi Mamah, nggak bisa tindak ke Ponorogo. Kita hadiah Fatihah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kagem Mamah Salmah, Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu guru bangsa namanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Ini salah satu role model saya di dalam beragama yang rahmatan lil alamin. Mohon maaf ada yang ketinggalan. Ini juga ada utusan Bapak Menteri BUMN yang hadir malam hari ini. Yang ini istiqomah support saya di kajian kebangsaan. Kayak cangkemnya ngopo tak kayak gitu. Ya engko tak madhep rene ya ora apa-apa. Lah kowe lanang ora ketok matamu katarak kok. Gedene kaya ngene ora ketok iki. Ya. Ada sahabat saya, utusan Bapak Menteri Wadirut Main ID, tepuk tangan untuk Pak Dani. Ini beliau ini anak angkat kesayangan dari Rois Am Kiai Haji Miftahul Akhyar.
Semudah-mudahan jadi menteri, Bro Dani. Dulu Gus Dur pernah bilang begini, orang menang cangkemmu tak kekrek. Aku gila, isi sabar, yo berarti sing metu Mbah Muhammad Besari. Lawis rada ngamuk yo sing metu Bathara Katong. Aku iso ngurut ya, Cak. Mbahku sampai Bathara Katong aku iso ngurut ya. Gus Dur pernah mengatakan begini. Mbah Muhammad Besari merupakan monumen berpadunya antara Islam dan nasionalisme. Maka kalau pengen belajar Islam yang ramah dan berwawasan kebangsaan, hendaknya lihatlah sejarah perjuangan Ki Ageng Muhammad Besari. Bapak Ibu yang saya muliakan, tentunya Gus Dur punya alasan. Kenapa ketika berbicara Islam yang ramah, nasionalisme yang baik, kita harus belajar kepada Ki Ageng. Jadi yang pertama perlu Anda pahami, kalau kita berbicara Ki Ageng, itu sosok yang dimaksud adalah Muhammad Besari, bukan Hasan Besari. Berlangsungnya Pondok Pesantren Tegal Sari, masa berdirinya dikomandoi oleh Ki Ageng Muhammad Besari, yang kemudian beliau melahirkan 9 anak. 9 anak ini ada yang laki-laki, ada yang perempuan. 9 anak beliau itu yang pertama namanya Nyai Abdurrahman, kemudian yang kedua adalah Kiai Yakub, yang ketiga adalah Kiai Ismail, kemudian Nyai Bukhari, kemudian Kiai Ishak Copet, kemudian Kiai Kholisfah, kemudian Mbah Kiai Ilyas, yang mbah saya itu Mbah Ilyas, kemudian Kiai Banjarsari, dan Kiai Zainal Abidin yang kemudian menetap di Selangor. Konon 9 ini dari anak laki-lakinya itu yang paling ganteng Kiai Ilyas. Faktanya apa? Ketika Adipati Trenggalek pengen menikahkan anaknya dengan salah satu keturunan Kiai Muhammad Besari, maka waktu itu yang mau dinikahkan adalah Kiai Zainal Abidin. Jadi mohon maaf, yang lamar bukan yang cowok, tapi yang lamar cewek dari Trenggalek. Ini Pacitan ya, Pacitan. Dari Pacitan datang. Nah, dari Pacitan matur, Mbah Yai, pokoknya kula duwe anak ayu mangrabeke kalih anak jenengan terserah kula derek. Yang jomblo statusnya saat itu ragil, Mbah Zainal Abidin. Tapi mohon maaf, Mbah Zainal Abidin beliau orang sakti, tetapi tidak dikaruniai paras yang tampan. Setelah utusan Pacitan datang, Mbah Ilyas diperintah sama Mbah Muhammad Besari untuk mengantar sang bungsu Kiai Zainal Abidin, ini posisinya belum haji, untuk bisa sowan ke Trenggalek. Pacitan. Sampai Pacitan ternyata mbak yang mau dinikahkan lebih terpesona dengan ketampanan Kiai Ilyas dibandingkan kepada Kiai Zainal Abidin. Maka mohon maaf, sing arepe ngerabi Mbah Zainal Abidin, ternyata mbaknya ini lebih tertarik kepada Kiai Ilyas. Mergo Kiai Ilyas kuwi ganteng. Kiai Ilyas itu punya anak 3, nomor 1 namanya Nyai Madarum, punya adik namanya Kiai Hasan Besari. Nyai Madarum punya anak Kiai Jalal Iman, Karyonawi, Muhammad Usman, Boniran, Muhammad Muradi, Miftah Maulana Habibur Rahman. Nah, jadilah jenengan saniki ndelok Gus Miftah niku kok ganteng. Niku mergo keramate Mbah Kiai Ilyas. Oh, A1 bro, A1.
Tapi memang falikuli sayin maziyah. Semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Ini sebelum saya ngomong soal kebangsaan Mbah Muhammad Besari. Di mana kelebihan Mbah Zainal Abidin? Ini orang sakti. Jadi lah kiai ini gue lagi ono sing mambu sakti ini, ono sing mambu alimi. Mbah Kiai Zainal Abidin itu terkenal kesaktiannya. Nanti saya sampaikan. Begitu pulang dari Pacitan, malu. Cinta ditolak. Dukun bertindak mata murah. Gula tak Tegal Sari saiki. Cinta ditolak, Samsudin bertindak. Bahaya kah? Orang masa kudune Mbah Muhammad Besari kok bahaya. Begitu pulang, matur sama Mbah Yai Muhammad Besari. Pak, kula isih arep rabi rasido. Dadi lek rupa-rupa bocah hadroh iki umpamane kowe ditolak karo cewek ya, mungkin nasibmu kaya Mbah Zainal Abidin. Jadi ya ana sanate. Sanat ditolak iki ya ana. Rupa-rupa pas-pasan ini serawat. Kalau bocah hadroh duwene mung sarung, kamu jawab, jangan lihat sarungnya tapi lihat ilmunya goblok. Ya ngono vokalis hadroh cangkeme mangan. Lebih boleh. Akhirnya Bapak Ibu, ben awakmu iki kadang-kadang aku juga keahlian nopo gitu. Enggak usah insecure, jangan sampai kita nggak percaya diri. Ternyata di balik wajah yang kurang tampan dari Mbah Zainal Abidin, Allah anugerahkan keistimewaan yang luar biasa. Salah satu keistimewaannya adalah nanti di Selangor. Mbah Zainal Abidin akhirnya matur sama Mbah Muhammad Besari. Pak, kula isi. Terus piye le? Kula tak mangkat kaji mangsangon. Dijawab karo Mbah Muhammad Besari, bapakmu ki ra ndek apa-apa wong kiai desa. Ra ndek apa-apa. Ketika Mbah Muhammad Besari mengatakan aku ki kiai desa, ini sebenarnya apa? Orang-orang seperti Mbah Muhammad Besari itu mungkin saat itu dia tidak viral di dunia, tapi viral di alam langit. Buktinya apa? Karena viralnya di langit itu awet. Maka kemudian dari alam langitlah kemudiannya mengenalkan orang-orang itu kepada Mbah Muhammad Besari. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak viral di dunia, maka yang perlu kamu lakukan adalah virallah di langit. Kalau kamu nggak bisa FYP di dunia, nah minimal kamu FYP di langit. Sehingga mohon maaf, karena FYP-nya di langit, coba Anda lihat. Hari ini hampir semua orang tahu Mbah Muhammad Besari. Siapa? Yang mengenalkan bukan medsos, tapi jalur langit. Aku Kiai Desol matur kepada masnya tadi, Mbah Kiai Ilyas. Bapak orang di duit ya bro, kaya Mbah Icuk duit. Akhirnya matur, wis to njaluk bapak iki wali, lamun duit enteng. Mergo dipaksa kali Mbah Zainal Abidin, Mbah Besari niku salat 2 rakaat. Akhirnya si Zainal Abidin putrane iki diceluk. Kowe rene oli. Begitu dipanggil, ya wis kowe juga sangu ning isor sajadah. Begitu dibuka sajadahnya Mbah Muhammad Besari, isinya emas, berlian. Jika sak cukupe nggih mangkat kaji. Singkat cerita budal. Bler. Mangkat. Zaman sama orang busuro, karena numpak kapal, orang numpak pesawat, numpak CB mbah, haji numpak CB. CB itu tulisannya apa? C karo B. Awakmu ngerti kepanjangannya apa? Cocoknya bosok. Ya bahaya lah, wedange ra teko ya bahaya cangkem gitu. Panitia yang jawab, yo maklum sing ngaji putune dhewe. Cuaks. Nah, Bapak Ibu,
Sebenarnya kula mboten critani kuwi, tapi lak jenengan sing merasa sing rupane elek gitu. Kamu harus punya keyakinan sebagaimana Mbah Zainal Abidin. Singkat cerita pulang haji, kapal itu berlabuh di Selangor, Malaysia. Karena kan kapal itu kan estafet ya, dari satu negara ke negara yang lain. Makanya jamaah haji itu kalau naik kapal, kok dia meninggal dunia, itu langsung dibuang ke laut. Karena kalau nunggu sampai daratan, busuk, makanya langsung dilempar ke laut. Gue rasa takon, berarti lah dilempar di laut, dipangan iwak, orang takon karo Munkar Nakir Gus. Sangel meneh iki takon. Apa ya Gus Telo kira duwe mekanisme dhewe kok. Wah, ora kaya awak. Awakmu gaweane hadroh ya santai wae, rasa wedi karo takon Munkar Nakir. Besok takoni, "Man rabbuka?" Jawaban kamu nanya. Iya, mbok cangkemmu. Ora bahaya ta? Ora. Nah, Allah berikan maziyah kepada Mbah Zainal Abidin ini, mohon maaf, kelebihan di dalam pengobatan. Tapi bukan dukun. Bedane dukun karo wali apa ya? Lak wali iki duwe kelebihan saka Gusti Allah jenenge karomah firasat. Lak dukun kuwi ya sorry. Sihir, ramalan. Beda. Maka kalimatnya yang disuruh mendatangi dan ditakuti itu bukan kahin atau apa? Kahinan itu dukun, kalau ahli ramalan itu namanya arafan, araf. Itu namanya tukang ramal. Yang didatangi bukan araf, bukan kahin, tapi ittaqu firasyatal mukmin. Takutlah kamu dengan firasat orang mukmin. Kalau kita firasat kan ngawur. Anu firasatku ki akeh tamu iki. Lah ngopo? Kae ning ngarep akeh manuk. Jadi lah firasate wong Jawa ki mergo omahe akeh manuke, engko ana akeh tamu. Matane keduten. Wah. Apa? Rezeki mentuk duit. Lah, sing pertanyaanku lak sing keduten titite. Ayo kuwi apa kuwi? Apa mana? Berarti ya arep itu kroto. Begitu mau pulang ke Indonesia, Zainal Abidin ini ngambek. Kapal mau berangkat, dia loncat ke pelabuhan. Ditanya karo Mbah Yai Ilyas. Piye? Mbah BSK, sing ngeterke Mbah Yai Ilyas. Piye kok kira mulih? Aku isin kan. Aku rasa mulih wae. Delik ning masjid Selangor. Sebagai apa? Sebagai James Bond, jaga masjid dan kebon. Jadilah aku ini jadi James Bond, ya aku mergo ketuluran karo Mbah Zainal Abidin 4 tahun setengah. Di saat beliau tahanus kholwat di masjid, ada pengumuman dari kerajaan Selangor. Ada woro-woro yang diumumkan oleh Ipin Upin. Jadi Ipin Upin ya, cuwiling ini manusia spiral. Jaluk Gus matamu. Aku ora ngombe jaluk Gus. Ya. Mengko kadran minggat. Malah kaya kewan korban. Kamu malah njaluk sangoni barang iki. Enggak tak sangoni. Tidak. Ki nembe teng Ponorogo ana kiai ngaji di Palak iki lho. Tidak itu ya. Bocah hadro njaluk sangoni. Santai, gue tak sangoni bar subuh. Ndang minggat ta to. Woro-woro diberitahukan kepada masyarakat luas, anak kesayangan dari Raja Selangor sedang sakit. Barang siapa bisa menyembuhkan, kalau laki-laki dia akan diangkat menjadi menantu, kalau perempuan dia diangkat menjadi saudara. Zainal Abidin berumur parang tambani mari
Itulah sejarah pertama kali reog masuk ke Malaysia. Makanya kenapa ada upaya dari Malaysia mengklaim reog sebagai budaya dan tradisi mereka. Makanya mohon maaf Pak Bupati, kita harus lebih mempertahankan kearifan lokal, budaya-budaya lokal seperti reog. Makanya itu alasan kemarin saya di Surabaya ditanya sama wartawan termasuk dari Australia, Gus Miftah kenapa kok seneng banget ngomong danco? Saya jawab, iya, saya itu menjadi orang yang konsisten dan istiqomah ngomong danco. Kenapa? Dalam rangka mempertahankan budaya lokal. Itu alasannya Bu Abu. Karena saya khawatir kalau nggak ada kiai viral yang mengucapkan danco secara konsisten, maka ada kemungkinan danco akan diklaim sebagai milik Malaysia. Lah kalau hari ini mereka mau mengklaim nggak bisa, karena yang paling istiqomah ngomong danco adalah Gus Miftah. Jejak digitalnya jelas. Jadi kalau saya besok di alam kubur ditamun karena kira Miftah ngopo cangkemmu ngomong danco, kearifan lokal berenang. Nah, kembali ke Mbah Muhammad Besari. Jadi awakmu sing rumong soran di kelebihan ya. Ku rupamu elek. Ya. Kalau rupamu elek berarti skillmu kudu duwe. Minimal gitulah. Kalau kamu sadar kamu tidak good looking, ya minimal good skill. Lebih bagus lagi kalau good rekening. Wis ora good looking, ora good rekening, is God jenenge. Lah sementing good morning lah. Tangi jam 12 kok good morning. Gus Dur mengatakan begini. Zaman Mbah Muhammad Besari ini adalah merupakan gambaran antara berpadunya Islam dengan nasionalisme. Apa yang menjadi atau dalil pendukung atas pernyataan Gus Dur itu? Coba kita lihat. Karena kalau dilihat dari sisi nasab, Mbah Muhammad Besari itu dari ayah merupakan keturunan dari Raden Wijaya Majapahit. Kemudian dari nasab ibu itu dari Bunyai Anom Besari, nasabnya nyambung sampai baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hebatnya dzurriyyah Mbah Anom Besari. Kalau undang-undangin nasab lah ini lihat. Ini kan sekarang lagi nasab ya, antara kiai dengan Habib itu. Kalau saya no comment saja. Karena saya muhibbin di heart Habib Lutfi, garis keras. Ceramah saya di Kanjus Sholawat gara-gara ada pertanyaan, bener nggak orang seperti Habib Lutfi itu dzurriyyah? Saya bilang, kalau kamu bertanya kepada Habib lain silahkan, tapi kalau kamu menyaksikan dan meragukan dzurriyyahnya Habib Lutfi, tak gebuk cangkem. Ya sulah adab li. Kalau aku yang ngerasani Habib Bahar ya urusanmu lah. Tapi lah sekelas Habib Lutfi mau rasani gila ya orang waras. Bener gak? Loh, Habib Lutfi loh bro. Habib Lutfi itu Rois Am seumur hidup Jatman. Jamaah ahli thariqah anak Sabandiyah. Beliau merupakan presiden ulama sufi sedunia. Saya besok menjadi panitia pertemuan ulama sedunia di Pekalongan yang akan dihadiri 60 dunia hadir di Pekalongan. Lah kalau seperti itu kok masih kamu ragukan gitu, berarti lah ya goblok gitu. Lah kowe meragukan aku serapopo. Sekali-sekali beliau mengatakan apa? Saya malu kalau dipanggil Habib. Saya malu kalau melihat Habib mengatakan di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Dan ternyata banyak sing hoak. Contoh, dulu orang manggil Habib ternyata bukan Novel Bamukmin Jakarta sing ngompong kayak. Begitu ditelisik ternyata bukan. Kalau kayak Habib Lutfi, dia mengatakan apa? Aku lebih bangga dikatakan sebagai orang Indonesia, lebih bangga dikatakan sebagai orang Jawa dibandingkan saya dikatakan sebagai orang Arab.
tidak menjual kehabaibannya. Makanya posisinya sekarang begini, saya malu kalau melihat medsos ini. Hari ini malah saya diserang, Cangkem Miftah gak komentar ketika keturunan Ali Songo diragukan bla 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 bla. Kondisi itu. Patokan saya itu guru saya, Maulana Habib Lutfi. Beliau mengatakan apa? Sekian tahun yang lalu. Yang pertama, saya masuk kamarnya beliau. Manggil saya bukan Le, juragan mlebu. Dari saya miskin, beliau manggil saya juragan. Dan saya meyakini lisannya orang soleh itu mustajabah. Maka saya dulu miskin gak punya apa-apa, dipanggil juragan sama Habib Lutfi, alhamdulillah. Seperti yang Anda lihat. Dulu saya punya uang 50.000, saya izin sama istri saya, Beb, Abah mau sowan Abah Lutfi. Kamu tahu saya naik apa ke Pekalongan? Ngebis Le. Cuman bes sumber memoloh. Cintaku kepada orang Ponorogo itu seperti bis sumber kencana. Semakin malam semakin ugal-ugalan. Soalnya ben aku ini di mobil pertama kali tabrak karo sumber kencana yang Klaten lah kan. Mobil Camry kan lebih biar ditabrak. Saya mau berangkat itu. Saya bilang, Bunda punya uang berapa? 50.000. Boleh nggak uangnya saya pinjam? Abah mau tindak pundi? Mau ke Pekalongan soal Abah Lutfi. Masa ketemu Abah nggak ada salam tempel? Uang 50.000 tok. Saya berangkat. Lah awak mesti ngomong susah kita kandani. Sregep no, sowan ngomong soleh ngomong kayak gini. Saya punya pengalaman itu. Akhirnya saya berangkat, salam tempel. Saya baru masuk rumah beliau, masuk atas. Juragane teko. Saya tuh wisin, saya miskin kok dipanggil juragan. Salam tempel, bah, nyuwun donga kagem anak bojo teng griya. Ya lek dongake. Wis mulia, saya Mbak. Karena memandang wajah orang alim itu adalah ibadah. An-nadru ila wajhil alim bahwa ibadah. Wis seneng. Pulang malam, anak saya baru usia 1,5-2 tahun nangis mergo ora duwe susu. Saya nggak kuat nukokke susu Morinaga untuk anak saya waktu itu. Akhirnya tiap malam gara-gara saya nggak kuat membelikan susu anak saya, subhanallah, saya rebutan susu sama anak saya. Meledak. Pernah nempel matamu, nempel susu kok nempel ya. Gara-gara Pak Giri rusak cangkemnya. Nah, satu ketika saya mau cerita bahwa kejadian hari ini itu sudah disampaikan Habib Lutfi sekian tahun yang lalu. Makanya saya tidak berada di pro yang satu atau kontra yang satu, enggak. Karena apa? Saya enggak ada dawuh dari guru saya, dari Habib Lutfi. Waktu itu pertama kali bilang begini, pas saya mau bikin pesantren pertama kali. Tahun 2011-2012, pertama kali pindah ke Kalasati. Juragan masuk, buka. Abah duduk seperti ini, saya duduk di bawah, saya pijiti kaki beliau. Ini saya ceritakan supaya jenengan yang pengen mersani Abah Lutfi malam Bandung tidak terlalu kecewa karena beliau tidak hadir. Undang-undang panitia kalau ngundang Habib Lutfi itu noto hati. Teko rawuh alhamdulillah, ora rawuh alhamdulillah. Yang menjadi masalah sekarang ada banyak kiai yang kalibernya tidak seperti Habib Lutfi. Karepe lak diundang ngaji modele kaya Habib Lutfi. Jadi bisu-bisui matamu kok. Lah Habib Lutfi ora rawuh sekarang misui sapa? Iso guwing cangkemmu. Ayo. Makane santai tak critake. Habib begini ngomong sama saya, dawuh, "Le, tak kandhani. Wonten dawuh apa? Sok kowe bakal nemoni sawijine zaman di mana hasudnya kiai itu lebih besar dibandingkan hasudnya santri." Saya mikir, mosok kiai hasud? Dan ternyata itu terjadi. Cuman bedanya ini, lah kiai hasud, kuwi produktif, lawang goblok hasud itu tidak produktif. Contoh mawon. Ana kiai anake papat, bapake pondoke siji. Akhirnya anake papat, bapake mati rebutan pondok siji. Sing oleh pondok mung siji, sing telu biasane lunga saka pondok gawe pondok dhewe.
kuwi hasute ndadekke produktif. Dan itu bagus. Yang menjadi masalah adalah hasut tapi tidak produktif. Kuwi biasanya hasute wong goblok. Iso mau ngelek-ngelek tok. Mau ngrasani tok. Oh, ala Miftah ki mau menang viral. Ya ora apa-apa. Miftah ki goblok. Heeh, gobloke payu daripada kowe ngalim cangkemmu ora payu. Ora bahaya ta. Nah, satu, yang kedua apa? Ini dawuh yang sangat mengena. Kenapa kok terjadi kejadian hari ini? Nah, tak kasih tahu. Depan orang banyak. Pengen menghancurkan Indonesia itu gampang. Ini kalau kita kembali kepada nasionalisme Muhammad Besari. Pengen menghancurkan Indonesia itu gampang. Caranya bagaimana? Dengan menghancurkan Nahdlatul Ulama. Bagaimana cara menghancurkan Nahdlatul Ulama? Gampang. Bagaimana caranya? Mengadu domba sesama kiai, mengadu domba sesama habaib. Kiai didu karo kiai, Habib didu karo Habib, kiai didu karo Habib, Habib didu karo kiai. Hancur Indonesia. Itu sudah sekian tahun yang lalu. Dan ternyata jawabannya hari ini saling serang. Saya ditanya, Gus Miftah di pihak yang mana? Saya belum ada dawuh dari guru-guru saya. Karena nanti kalau yang ngomong Gus Miftah viral, ya kalau saya cuma sekedar nyari viral gampang. Apa sih tak lakoni ra viral? Ngaji karo lonte viral, dum-dum rukmu kena ning ngene lonte viral. Apa-apa viral. Kowe ndelok apa ya? Oh, matane. Kalau itu bukan begengge, kalau itu purel. Baleni mbahmu baleni. Cangkepe nempang-nempel iki sapa ta? Itu yang dimaksud dengan ittaqu firasyatal mu'min fa innahu yang duru binurillah. Nurnya Allah itu sebelum diketahui oleh khalayak umum, oleh Allah sudah dititipkan kepada orang-orang yang seperti ini. Maka kadang-kadang kejadian berikutnya sudah disampaikan sebelumnya. Kalau bahasanya wong Jawa napa? Weruh sadurunge viral. Ini bukan ramalan, tapi firasat. Sekelas Habib Lutfi, itu beliau sampaikan sekian tahun yang lalu. Maka hari ini saya tidak komentar kepada mereka yang silakan tes DNA atau yang menolak. Maksud saya cuma satu, ayo sama-sama introspeksi diri. Awakmu sing ora Habib, sing ora duriya Kanjeng Nabi, yo rasa ngaku-ngaku. Yang merusak duriya itu siapa? Banyak yang sebenarnya bukan duriya tapi ngaku-ngaku duriya. Kayak saya bilang sama Mbah Ijo, kalau nasab saya ke Mbah Muhammad Besari itu diragukan umpamanya, aku ra usah dadi putune Mbah Muhammad Besari ora apa-apa. Sing penting aku tak ngabdi karo Mbah Muhammad Besari dengan caraku. Itu jauh lebih gagah. Apa aku ora beban umpama duwe mbah kaya Mbah Muhammad Besari, kaya Mbah Hasan Besari. Coba kita lihat hasil didikan Mbah Muhammad Besari sampai cucu-cucunya melahirkan orang-orang yang luar biasa. Ono Ontowiryo, ono Ronggo Warsito, ono Cokro Aminoto, orang-orang top. Sehingga apa? Bagi cucu-cucunya Mbah Muhammad Besari kudune isin. Kalau hanya mengatakan aku putune Mbah Muhammad Besari, pertanyaan saya, prestasimu apa, Cok? Apa prestasi? Sing hebat iki mbae dhewe ora awake dhewe. Betul? Ora ketok to matamu iki. Wis tak ngadeg kowe aku. Ya sik tak ngopi dhisik, Cuk. Uro. Tau ngombe wis seger.
Wong iki lak bengi ngopi, isuke mati. Kuwi ora mungkin tak mesti insyaallah derajate husnul khotimah. Soalnya malaikatnya ngerti, oh mabeng iki berlalean dikit ngombe kopi. Terus ngomongan mangan kacang, dikira nonton bioskop tak ada. Makanya gimana saya coba? Pentingmu membanggake mbahmu kuwi supaya orang mengenal mbahmu. Jangan kemudian kamu mengagung-agungkan nasabmu. Abah lu ki mengatakan apa? Aku rasa mak celok wong Arab. Wong Jawa wae. Beban bagi saya ketika menyandang predikat duriyahnya Nabi. Yang merusak itu siapa? Orang duriyah ngaku-ngaku duriyah. Maka ada orang bilang begini, Miftah itu nasabnya ke Mbah Muhammad Besari diragukan. Anggap saja saya bukan siapa-siapa. Tapi biarkan saya sebagai pengagum beliau untuk berkhidmat kepada beliau dengan cara saya. Itu jauh lebih bagus daripada ngaku duriyah, ngaku nasab, tapi tidak pernah memberikan sumbangsih apapun kepada mbahnya. Kamu tahu kenapa saya dandani makam Simbah? Salah satu torekoi Habib Lutfi itu makam wali-walinya Allah itu dipugar yang bagus. Mosok waline Gusti Allah kok makame elek. Jadi brodani kalau nanti ziarah ke sana. Sekarang makamnya mewah. Marmernya nggak kalah sama makamnya Pak Soeharto. Kagak. Meledak matamu, makamnya wali kok meledak ini. Saya waktu itu bilang sama Mbak Ijo, Mbak, iki lagi kijinge tak ganti angsal mboten, Mbak. Lah pripun Gus? Makame Simbah saiki viral kok. Wong niku penasaran karo Mbah Muhammad Besari kok mosok makame ra gagah. Ganti marmer sing larang, Mbak. Coba sekarang Anda lihat. Itu torekohnya Habib Lutfi dandani makame aulia. Sehingga kalau di kampung jenengan kok iki ana wong alim, iki terkenal aulia, coba makamnya dibedakan dengan masyarakat pada umumnya. Mila kula wingi protes kali Pak Bupati. Pak Bupati, Suro Menggolo ki wong top. Tapi makame Suro Menggolo ki ra dirawat. Mbok yo ayo makame Suro Menggolo dandani bareng-bareng. Pak Kapolres. So pengerti lantaran dandani makame Suro Menggolo awakmu sudah di Kapolda bintang loro. Lah aku kelas Miftah iso nukoki kijing apik mosok kelas Kapolres ra iso. Karek bupati nih. Bupati ki isone mung tanda tangan nak duit kere cah iki tak. Mila awakmu ngerti ngopo Pak Bupati sambutan penutupan ora suwe-suwe. Sadar diri ora urun nak kandhane. Lah ora cerita. Gus, lah kula maju bupati meneh pripun? Gampang, ning Ponorogo ana pirang kecamatan? 21 kecamatan. Seminggu pisan Gus entah ngaji keliling kecamatan kowe dadi meneh bupati. Rungokno kuwi. Hadrai kira diajak apa ora iki? Diajak melu. Insyaallah besok melu aku sampai surga. Ning yo kuwi aku ning surga kelon karo bidadari awakmu hadrowan. Ya ora apa-apa hadro ning surga ora apa-apa. Nempel. Ada bidadari kok nempel. Apa saja kira-kira yang gini, perdebatan antara habaib sama kiai, wis lah introspeksi masing-masing. Kowe ngaku Gus, ngaku anake kiai. Kuwi dosane luwih titik tinimbang awakmu ngaku duriyahe Kanjeng Nabi. Kowe ra Gus diceluk Gus ora apa-apa wis.
Mula awakmu ngundang pengajian Gus Miftah lan pengen ngundang ning panggung, ora usah mok dawak-dawak. Ora ono sohibul apa. Acara selanjutnya inti pengajian kepada Gus Miftah dipersilahkan. Wis ngono wae. Ora usah kadang-kadang duwawone mau idatul hasanah alias tausiah. Inti ceramah malam hari ini akan disampaikan oleh sahibul fadilah wal karamah wal maksiyah. Kadang-kadang ono le MC itu kayak penyanyi dangdut ya ono. Acara selanjutnya mau itu hasanah akan disampaikan oleh kiai yang sedang naik daun. Diular kaget apa-apa. Kita sambut Gus Miftah. Wah, ini tinju apa-apa. Setelah menarik belas. Jadi wis lah, nggak usah diperpanjang. Panas rasanya, nyawang-nyawang ngoten. Awakmu sing ra Habib ya rasa ngaku Habib, tahu diri. Orang duriannya Nabi ya rasa ngaku duriannya Nabi. Ning lah awakmu takon, Gus, duriane Kanjeng Nabi niku tasih wonten apa mboten? Kuwi tak jawab. Jelas tasih wonten, soalnya napa? Syarafun nasabi min salasi jihatin. Kata Imam Al-Ghazali. Kemuliaan nasab bisa dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama apa? Al-intiha ila syajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yu'adilahu syai'un. Nasab yang nyambung sampai Kanjeng Nabi ini tidak ada lawan. Artinya apa? Dzurriyyah Kanjeng Nabi itu masih ada. Lah kalau kamu bertanya, Gus, nopo Habib itu dzurriyyahnya Kanjeng Nabi? Saya jawab, wallahu a'lam bissawab. Itu saja. Lah Mbak Anum Besari garwane itu nyambung sampai Sayyidah Fatimah. Jadi umpama Mbak Dewi niku Mbak, kok sing dzurriyyah Kanjeng Nabi niku Mbah Anum Besari. Awake dhewe Habib lho. Wis meledak tenan. Ora Habib mau dirosan rasani wae. Ora Miftah bapake kiai desa iki. Anane wong kaya aku, kuwi mergo aku dongane bapakku desa kuwi. Nggih napa mboten? Umpama bapak emak kuwi ora ahli tirakat, ya mungkin ra ono wong ngojot kaya aku. Dadi lha awakmu ngomong, "Alah Miftah, bapake kiai desa." Ampuh bapakku, kiai desa iso duwe anak kaya aku daripada bapakmu ampuh duwe anakmu kaya rupamu. Aku sarep umat merendah semua apa wes. Bu, ini harapan untuk anda yang merasa hari ini aku ra duwe nasab sing apik, Gus. Bu, mohon maaf. Kemuliaan seseorang itu asyarafu bil adabi la bil nasabi. Kemuliaan itu karena adab bukan karena nasab. Jenengan duwe adab ngoten iki, sowan. Ampun ngomong rawuh, salah. Aku rawuh ning khole Mbah Muhammad Besari, kuwi salah. Sowan, kita sama-sama sowan. Itu dalam rangka adab kita kepada para aulia. Umpama awakmu ora iso ngunduh mergo adabmu marang aulia, yakin sesuk sing bakal ngunduh adabmu insyaallah anak putu. Dadi lah sakniki nyuwun sewu jenengan seneng karo kiai karo wali, kok derajat kurang diunggahke karo Gusti Allah. Hakul yakin sing bakal diunggahke dimulyake kali Gusti Allah insyaallah anak putumu. Amin. Kalau aku sore Pak, ngaji teng Palembang, ngaji teng Lampung. Gus, awake dhewe sedulur lho. Sedulur saka pundi? Mbah Muhammad Besari. Alhamdulillah. Menungso niku lak mung loro, lak ora yakin anak turune Nabi Adam, berarti dia merasa anak turune Pithecanthropus. Berarti keturunane munyuk. Ngono wae. Ayo kowe milih ndi? Milih darane keturunane munyuk apa keturunan Nabi Adam? Ayo.
saderenge Pak Dani, mungkin Pak Dani tak minta sambutan walaupun nggak panjang-panjang Pak Dani. Siap-siap sambutan, siapkan materinya, tarik napas 1 jam. Calon menteri. Aku rapi solawat nguri-nguri budaya, nguri-nguri budaya. Mau tahu di ora mau tahu ya ora apa-apa. Wong bayaran ora jelas. Tak sangone kok tak sangone sampe. Pi Pak Ponda, aku meneng jok mobil mburine ana amplop. Ah gorene. Tak dum-dumi ngene-ngene. Nang njero mobil kono. Lho, mau ngabang duitku dolar, Cuk. Bupati ning ngono. Sallu ala Nabi Muhammad. Do elingo iki jamane wis tuwa. Tuntunan agama dadi anggap kuno. Lakonono ajarane wali songo sing ra kersa aja nyacat aja ngino. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Coba vokalisnya berjamaah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan
sihir tentang kematian. Senajan berbondo-bondo, morine mong sarung ombong, anak bojo mara tuwa, yen wis nguruk banjur lunga. Allahumma adadana bil millah yen menungso sampun pejang uwal saking griya sawah, najan nangis anak simah, nanging kempal boten betah. Allahumma adadama bil milahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Tidak, bocah-bocah hadirat diarang ulang lagi. Ya, tak sangoni ini, ini bocahku mau suwe men ora sida. Transfer mawon bang, sok-sokan rekening saldo di 100 saya nggak ada. Pun lanjut apa bubar nih? Aku juara sholawat, himen pujian, aku zaman cilik nelanggan. Pujian. Andi, wah ini. Bukan, sing amplop tadi loh, itu. Mana? Sana. Kue karete. Biji loro 10 juta, sing 10 juta tak balik ke panitia. Di panitia nih ketua panitia ini soalnya Pak Lurah, balik ke Pak Lurah. Dikas tahun ngarep. Matu kok Pak Lurah, asal sini jono rupa mau kota infak kok. Sabirawi siji loro, yo menghitung toh. Sabirawi pecel lagi sak mangkok nih, sak piring mau Ponorogo piro? 1.000 sejuta cukup nyong. Surupane paling mesake sapa? Ya kowe iki lho, ora tau sing penting putih. YP. Ning mburi ana sapa kuwi? Ana bupati, dandim, kapolres. Tak kei 100.000 di jimat, ben ra maling di negara. Ayo. Pak Bupati jimat 100.000 rene.
Kapolres tak jimat ini. Jadi jenderal sing apik iso. Pak Dandim, Pak Dandim. Sama mana pejabat itu? Di sama deh. Mat, Reno, mat. Camat, dijimat. Ya. Wartawan bodrek gitu. Ya sing meneh. Jamaah yang ngersake. Untuk jamaah yang minta doa saya doakan, yang minta maaf saya maafkan, yang minta uang saya minta maaf. Calon menteri ini sambutan, 3 menit, minta mic-nya, Pak. Oh, wakil bupati ini urung ini, sing lemu kene, urung ya, lemu kan. Nah. Ayo, mantep. Belum. Ijiman, Bu. Meledak panggungku. Mas Dani sini sambutan 3 menit, Mas Dani. Wakilnya Pak Erick Thohir ini soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk seluruh warga Ponorogo. Yang kami hormati dan memuliakan para kiai, para alim ulama, wabil khusus Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati, Bapak Camat, Pak Dandre, Pak Dandim, Pak Kapolres, para santri yang berbahagia. Alhamdulillah kami semua diberi kesempatan oleh Gus Miftah untuk bisa hadir di Ponorogo sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari orasi kebangsaan yang merupakan perintah dari Bapak Presiden, dari Pak Menteri BUMN agar kita semua bisa mensosialisasikan program pemerintah dan juga membantu masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat. Karena ini sudah menjadi kewajiban bagi BUMN untuk membantu memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perintah dan arahan Pak Menteri BUMN kepada kita semua sangat jelas bahwa kita harus meneruskan legasi, ajaran, warisan, pemikiran, dan meneladani para pendahulu kita, para kiai-kiai besar kita, wabil khusus Kiai Haji Ageng Besari, Muhammad Besari. Ini adalah panutan kita semua yang mana nilai-nilai itu harus kita kejawantahkan sebagai generasi penerus, khususnya kita sebagai generasi muda, agar pemikiran itu terus abadi dan memberikan marwah bagi negeri kita ini. Insya Allah kalau kita meneladani para alim ulama, para kiai, insya Allah akan memberikan keberkahan untuk kita semua. Insya Allah Pak Bupati, Bu Wagub akan hadir di Ponorogo ini, generasi-generasi Indonesia yang handal. Masa depan, pemimpin masa depan Indonesia hadir dari sini. Menteri, Presiden, bahkan Gubernur hadir dari Ponorogo. Dan ini adalah kewajiban BUMN. Kewajiban BUMN untuk Indonesia, wabil khusus malam ini untuk masyarakat Ponorogo. Dan kepada Gus Miftah, kami terus komitmen untuk mendukung kegiatan orasi kebangsaan Gus Miftah agar Islam dan juga nilai-nilai kebangsaan menjadi satu kesatuan yang terintegrasi yang tidak boleh dipisahkan. Bahwa Islam sebagai rahmatan lil alamin, nilai-nilai Al-Quran juga harus kita kejawantahkan agar kita bisa menjadi figur-figur manusia-manusia sebagai Al-Quran yang berjalan, yang bisa mengejawantahkan nilai Al-Quran sekaligus juga menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan baik. Inilah pentingnya orasi kebangsaan untuk menumbuhkan kecintaan kepada kita semua agar langkah pribadi, karakter kita juga bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Hidup Ponorogo, salam sehat selalu dan majulah Ponorogo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Hidup PSSI. Ponorogo Ibuat. Ibu Bupati kentir, Ibu Kiai kentir, kabeh kentir apa dia? Pokoknya Bupati sak donya iki sing tak onek-onekke belas atau baper kuwi Pak Giri.
Kecuali yang rumangsa ini rato nyangoni aku. Moga-moga malah tak sangoni. Oh, saat ini saya membahas warisan Mbah Besari ini. Selain keramat yang kita bicarakan itu apa saja. Jadi ini loh, pertama nih, bahwa menungso niku naik turun itu biasa. Pendirian pondasi ulama di Indonesia salah satunya bermula dari Mbah Muhammad Besari. Nah, tapi puncak kejayaan Tegal Sari itu bukan di masa Mbah Muhammad Besari, tapi di masa Kiai Haji Hasan Besari. Nah, yang orang sering bertanya begini, Gus, kila wakola, zaman Mbah Hasan Besari ini santrinya sampai 15.000. Bahkan saat itu nyuwun sewu, karena Mbah Muhammad Besari didukung sama adik-adik yang luar biasa, termasuk Mbah Nur Sodik yang hafidul Quran itu nyuwun sewu. Itu ternyata berpengaruh kepada pola kebangsaannya Kiai Hasan Besari. Sehingga Keraton Solo mendengar Tegal Sari itu akan menerapkan syariat Islam atas fitnah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Niki awal mula ada rentetan antara Tegal Sari dengan Surakarta. Akhirnya apa yang terjadi? Mbah Hasan Besari ditangkap sama kerajaan Surakarta, Kasunanan Surakarta. Dibawalah ke Sumatera, nyebrang dari Merak ke Bakauni, numpak kapal. Ternyata yang terjadi apa? Setiap kali Mbah Hasan Besari naik kapal, kapalnya iso mlaku. Layar mengembang, mandek. Mbah Hasan Besari mudun, diunggah mudun, muruk. Diunggah ke kapal, kapalnya mati meneh. Wih keramatnya Mbah Hasan Besari. Yang mau saya ceritakan bukan itu. Ketika Mbah Hasan Besari generasi ketiga, santrinya 15.000. Pertanyaannya, kenapa kok setelah itu bekasnya tidak ada? Termasuk para santri. Ternyata mohon maaf, itulah hidup, ada pasang dan surut. Sehingga Mbah Muhammad Besari, kejayaan Ponorogo Tegal Sari ketika Mbah Hasan Besari, dan ternyata menurun dan surutnya Tegal Sari ketika dipegang oleh anaknya Mbah Kiai Yahya, generasi keempat. Kira saya ini jujur mawon, kalau ngomong kali bojo kula, Bun, nggak selamanya Abah akan seperti ini. Soalnya sudah jadi hukum alam, wongi kadang-kadang neng dhuwur, kadang-kadang neng misal. Saampu-ampu Mbah Hasan Besari, generasi ketiga, ternyata begitu masuk generasi keempat mulai surut. Ketika dipegang oleh Kiai Hasan Yahya. Lah wong neng dhuwur kuwi iso mudhun mengisor. Kalau posisi kita di bawah itu punya kesempatan untuk naik. Makanya kenapa selama ini kita sering bilang roda itu pasti berputar. Roda itu pasti berputar. Pertanyaannya adalah ono sing muter apa ora? Lah ono roda, wirung mesti muter kecuali ono sing muter. Kita itu punya roda yang sama. Cuma cara muternya sing beda-beda. Lah salah satu hikmah haul memperingati Yaumil wafati li ba'dil auliya wasolihin, ngoten niku napa? Salah satunya adalah menyampaikan kebaikan-kebaikan dari mutawafa, dzikru manaqibul mutawafa. Kula mboten ngomong penak tok, Mbah Muhammad Besari ampuh, Mbah Hasan Besari ampuh, tapi wong lali nyeritake rikala Mbah Kiai Hasan Yahya. Ketika Tegal Sari mulai menurun. Maksud saya apa? Kok sakniki ana putu-putune simbah niku sing ampuh. Kuwi ora mergo ampuhmu. Kuwi mergo asar yang ditinggalkan oleh mbahmu. Itulah yang dimaksud di dalam surat Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Pertanyaannya sekarang begini.
Kira-kira asar dhewe iki apa? Mbah Muhammad Besari asarnya jelas kelihatan. Kiai-kiai tanah Jawa sumbernya dari Tegasari. Lah besok kalau kita mati, mohon maaf, apa asar yang kita tinggalkan? Kiai Said ketika masih menjabat ketua umum PBNU ngaji kali kula teng Madinah, ziarah Nabi. Beliau mengatakan begini, Gus, kowe iki ndang nulis buku. Lah napa Kiai? Sesuk lak kowe mati, asar yang akan dilihat dari kamu itu adalah buku dan kitab kamu. Saya jawab, nanti dulu Kiai. Lak zaman biyen Kiai kudu duwe kitab, kudu duwe buku. Sekarang tidak, apa? YouTube. Sesuk lak kula mati, wong kangen kula tinggal ngetik ning YouTube, Gus Miftah. Muncul Miftah. Ora usah kuwi wis ngetik ning Google, Kiai Lonte. Miftah muncule mesti. Ayo. Kiai bokong truk, Miftah. Kiai Danco, Miftah. Kiai Purel, deloken, mesti metune Miftah. Pertanyaannya adalah asar apa yang kita tinggalkan untuk anak cucu kita? Coba kita lihat asarnya Mbah Muhammad Besari. Saya nulis dari beberapa rujukan kitab. Bagaimana kemudian seorang Muhammad Besari itu luar biasa. Beliau dikatakan sosok yang luar biasa, ulama yang alim alamah. Beliau ahli politik kenegaraan. Buktinya apa? Kemudian besanan dengan Kasunanan Surakarta Solo. Kemudian apa? Beliau dianggap sebagai ahli sastra dan tasawuf. Sampai ada yang mengatakan beliau ini ahli tafsir Quran beserta adiknya Mbah Nur Sodik. Jadilah iso jenengan ziarah teng mriki. Niku nyuwun sewu, langsung ziarah teng mriki. Lah jenengan pengen duwe anak ahli Quran. Nah niku teng Mbah Nur Sodik. Mboten namung teng Aceh. Ning ngarep jenengan golek keramatnya Mbah Muhammad Besari, lah pengen anakmu ahli Quran langsung mumburu didik. Teng ngene Mbah Nur Sodik. Makame Mbah Nur Sodik niku jenenge menapi direktur. Men saiki. Lah dereng apa sing kula ganti sisa? Sing apik sisa. Mun saya Pak Lurah. Oh mboten kersa iki, Cik. Oh mboten kersa iki, Cik. Itu lak rumahmu iki sesuk iki jenenge watu loro cukup. Waton ra duyuwi wong wis pantes. Kayak gue lagi beda kanca haji pengen mati di Mekah. Wes bener ayo lo pengen mati di Mekah, sih mati malah kancane gitu. Lho gitu kan. Kleru malaikat ketok iki. Malaikat kleru nyabut tidak mungkin. Mula kula wingi pas loro tangis kali bojo kula, "Bang, mboten usah ngaji to awake sakit wis ra apa-apa, Bun. Annasu yamutuna ala ma'asu." Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau kebiasaan saya ngaji, saya pengen mati saya pas pengajian. Kan bisa jadi. Aku ngaji ning Tegalsari, Israel teko langsung dimungkin di Masjid Ponorogo. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia dengan tenang Bupati Ponorogo. Ora masih ngarep. Malaikatnya Sherlock. Di situ pula kemudian Gus Dur mengatakan apa? Baik Mbah Muhammad Besari maupun Mbah Yai Nur Sodik mengajarkan Islam dengan harmoni, dengan penuh keharmonisan. Maka gini won sewu, lak duwe duriah kaya kula niku pun sak mestine lak kula dadi wong Islam sing rahmatan lil alamin. Mila wingi Kiai, niku ana survei di kalangan gereja di Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera. 7 kiai yang paling dianggap toleran oleh orang Nasrani. Ampun ta Pak Kapolres. Siji almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Nomor 2 almarhum Kiai Haji Hasim Muzadi. Nomor 3 almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Nomor 4 almarhum Buya Syafi'i Ma'arif, mantan ketua Muhammadiyah. Nomor 5 Profesor Dr. Quraisy Shihab. Nomor 6 Profesor Dr. Said Agil Sirot. Nomor 7 Sohibul Maksiyah Miftah Maulana Habibur Rahman. Maho. Karena saya selalu mengajarkan tentang toleransi dan anti radikalisme, termasuk kerukunan antara orang Islam, NU dan Muhammadiyah. Milo siiri apa kayak bindo? Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah. Semua akur jaga uhuwah, Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Amin.
Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya. Pokoknya lak makmur kuwi berkah, lak rukun kuwi makmur, lak makmur insyaallah berkah. Milong Ponorogo pengen rahmate mudhun dadi wong sing rukun. Insyaallah sugih kabeh. Amin. Amin. Bapak NU, Ibu Mus. Tak ngadeg sing banter. Sing ngalon krek. Bab mah ganjel toil. Penggemar sapa ya cah iki? Kayak mambing aku ngaji ning Tangerang, ana bocah mangguh muka panggung pengamen. Untune ompong ketoke metik. Saya mengidolakan Gus Miftah, terus apa lagi? Ayu ting ting. Piye cah iki? Ya wis ora apa-apa, kowe mengidolakan Gus Miftah sesuk insyaallah bareng Mbah Muhammad Besari ning Padang Masar. Amin. Kowe karo ayu ting ting mesti alamat palsu. Dijawab sing banter. Bapak NU, Ibu Muslimah, Kakang Ansor Adeva tayat tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa rahmat goblok. Kalau bali ngomong rahmat kok berkat. Tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa selawatan hadirin tabuh. Ayo flash durit ki, flash durit. Lagi selawatan. Semuanya HP diangkat. Yang nggak bawa HP silakan angkat kakinya masing-masing. Semua HP-nya diangkat ke atas. Shollu ala Nabi Muhammad. Termasuk yang di depan masjid. Bapak Ibu, Mbak-mbak yang di depan masjid. Ini sampai sana Pak Bupati ya? Oh. Ayo, saya ngangkat HP kancane Gus Miftah. Orang ngangkat HP kancane Samsudin. Semuanya diangkat. Shollu ala Nabi Muhammad. Mungkin salawatnya HP ini geraknya ngalor bisa. Shollu ala Nabi Muhammad, diangkat semuanya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah salamullah Salatullah salamullah ala Yasin. Sekali lagi yang lebih keras bareng-bareng. Salatullah salamullah Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Wong urip ning alam donya iku ngono mung sedelo bodo asor abasina awan bengi sulaya bodo asor abasina awan bengi sulaya. Salatullah Rasulillah
Muhammad. Oh, ini berduit ku mau cukup. Apa jalan duit? Miskin. Oh, tak kayak kaos gitu. Cerewet kono dhisik kae. Main ID. Ngaji dhisik engko meneh. Repot yo dadi kiai sugih iki repot yo. Kaya. Yo lah aku sugih yo mergo dungane Mbah Besar. Muga-muga kabeh oleh keramate Mbah Besari. Amin. Melu sugih donya sugih akhirat. Amin. Tak drenge nak teruske niku tinggalane Mbah Besari. Kula bola-bali di DM, Gus donga sugih. Sing diwaca dongane Mbah Kiai Imam Abil Hasan As-Sadili. Niki kula ijazahke jenengan. Kula diijazahi kali kiai kula ijazahke teng jenengan. Diwaca bareng-bareng. Muga-muga kabeh digawe gampang urusan donya lan akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Niku jenengan waca men bar salat. Song kontu pengen telu yo lah pengen pitu oleh. Nggih kula ijazahke jenengan jawab qabil itu. Muga-muga kabeh sugih. Amin. Balik ning asare Mbah Muhammad Besari niku orang rampung soalnya niku. Kok jam 1 nisan. Sampai jam pinten iki mungkin pengajian. Semanot, mergo ngene Mbah kuwi sak jam-jame ora apa-apa. Waton kopine panas. Kopine adem iki soalnya. Iki jenengan ngerti metode Bandungan, ngerti metode Sorokan. Lah cah-cah santri ngerti tak? Saya mendapatkan satu fakta ini untuk para duriyai Mbah Besar ini. Ada yang mengatakan pesantren Tegal Sari adalah pesantren yang melahirkan metode Bandungan dan Sorokan. Makna lafat utawi iki-iki. Itu ada satu mushaf yang saya baca itu merupakan produk dari Tegal Sari. Walaupun ada lagi yang mengatakan pegon itu sumbernya dari Mbah Soleh Darat As-Samaromi, gurune Mbah Hasim, gurune Muhammad Darwis. Sapa Muhammad Darwis iki? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Malah modar ya wis. Komprom. Mungkin Muhammad Darwis modar ya wis. Tak jenengmu tak ganti lho, Sukarlan. Asu lekar ning dalan. Siapa perumusnya? Di situ disebutkan perumus dari metode Bandungan dan Sorokan itu adalah Kiai Ageng Muhammad Besari. Kisah-kisah beliau tercatat dalam Babat Ponorogo. Milo kalau ini pesen oleh Pak Bupati ya. Pak Bupati itu ini Pak Bupati. Ini gini Pak Bupati. Men rupamu ketok. Ini apa? Mana kemudian? Tenang. Jile mikir Pak Lurah. Kalau orang mikir Pak Lurah. Diatur ke Pak Bupati. Orang-orang tak mikir Pak Lurah ini. Jile mik toh. Gue soalnya dibayar dong loh. Gue dibayar dong soalnya. Jujur. Gue nyewa soalnya bayar piro? Mergo kalau simbah sak kersane panitia ngono. Piro bayare piro? Atangoni.
tukang son, piro bayarmu? 150. Malah kok larang ronde. Piro bayari piro sone? Piro Rip? Foto hitungan, yos. Foto hitungan. Nyo, duitku kabeh ning kene pengen nyo, ya kowe 3 juta nyo. Rip. Rip. Wah, duitnya kabur kabeh. Rip, 3 juta cukup ra? Oh cekap, ya, bayar Sony sih mbah. Ya. Jaluk duit, jaluk salib. Aku wingi ana tukang son tak bayari 3 juta mulih wonge setruk. Ora rep. Tapi saya akui Sony lumayan bagus malam hari ini. Tepuk tangan untuk Mas Arif. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, niki warisan Simbah Muhammad Besari. Beliau, kisah-kisah beliau ini ada yang mengatakan tercatat dalam Babat Ponorogo. Kita tapan Pak Bupati. Sejarah-sejarah Ponorogo ini ada usaha nggak untuk mengumpulkan sejarah Besari, Betoro Katong, Reok Ageng Demang Kutu, Suryo Ngalam, Mengker, Telogo apa kayak? Ngebel. Nah, katakan, usahamu apa? Saya sedang membuat monumen Reok Ponorogo dan di bawahnya ada Museum Peradaban. Museum Peradaban itu akan bercerita tentang legend secara literatur tentang Ponorogo mulai dari lahir zaman kerajaan sampai sekarang. Ada di museum biar kemudian Mbah Muhammad Besari ini bagian dari itu nggak? Mbah Muhammad Besari bagian dari peradaban Islam yang itu luar biasa, bahkan konon katanya pesantren Ponorogo itu menjadi kurikulum nasional pada saat itu. Wah, ditulis. Pasti ditulis Gus. Tambahin 100. Enggak, Jima. Jadi ngene ya. Sejarah itu ditulis pasti akan memunculkan kontroversi. Pasti. Tapi lebih baik terjadi kontroversi tapi ditulis daripada nggak ada kontroversi tapi nggak pernah ditulis. Napa gaya tadi? Napa gaya NU? Agak sungguh dulu agak ajis, agak paling ikhlas andunya. Lo tenang, sarungnya ngelindring, pagi ajis orangnya mau ikhlas. Sangok nih dia itu, napa gaya sama nih amplop, jalan amplopnya gini Pak Kiai. Napa gaya ajis? Senyangoni aku hidup Pak Bupati matamu yo betul. Diatur ke Mak Kiai Ajis. Kantong Doraemon. Insyaallah. Matur nuwun Kiai rawuhipun Kiai. Nggih matur nuwun Kiai. Sapa sing derengmu? Halo. Kuwi lurah-lurah ngendi iki mau? Lurah jajarkan kabeh. Air ini lurah ini. Cangkem lurah iki mangan kacang ya kan. Wis kumis e kandel. Jajan. Piye Mas Dani? Ala yo apa iki aku nyalon presiden dadi to iki aku ini. Aku lagi ditelepon karo wong. Cangkeme es. Kuwi ese dumen kowe njaluk duit aku ra ngono kowe. Akses. Betul. Alhamdulillah, saya nggak ngomong bayar ya. Wis lukat. Keno bakul es teh. Jenengan ini belajar dari bakul es. Insya Allah cepat atau lambat pasti cair. Es. Kalau lurah sing bisa njaluk nyong gijiman. Jenengan desa pundi?
Mau curut-curut atau ngundang ngaji gitu tuh. Kere lurai. Nah, Mbah Yayono, orang jalur duit kok jalur aku mau ngano. Santai lagi lagi, santai lagi. Santai temen. Wes. AS Mbah. Ya Allah. Jadi ngaten ya. Sejarah itu ditulis, dibukukan, itu pasti kontroversi. Tapi kontroversi itu terjadi jauh lebih bagus daripada sejarah tidak pernah ditulis dan dibukukan. Minimal akan terjadi perdebatan. Ini bener apa ora, bener apa ora. Tapi itu jauh lebih bagus Pak Lurah daripada nggak ada sama sekali. Lah, maksud kula nyuwun sewu Pak Kiai Ajis. Kalau kita punya buku tentang peradaban pesantren mulai dari Tegalsari, itu kan bisa jadi pendidikan muatan lokal di sekolah. Sama gitu. Itu keren. Keaswajaan umpamanya. Salah satunya membicarakan tentang Mbah Muhammad Besari. Kenapa? Kula niku gak ada tulisan niku nggih nyuwun sewu. Saya tidak bisa memastikan ini benar atau tidak. Tapi minimal kita punya rujukan. Contoh kayak beliau dikatakan, masyarakat mengenal beliau dari tutur lisan yang berkembang. Jadi gini gua sing kula atur nggih. Ulama-ulama terdahulu itu memegang prinsip idfin wujudaka fi ardil humul. Mungkin di dunia nggak terlalu terkenal, bahkan dipendam sedalam-dalamnya. Idfin. Tetapi ternyata apa? Ketika seseorang sudah bisa memendam egoismenya, keakuannya, maka Allah yang akan meninggikan derajatnya. Mila ulama yang sudah meninggal 276 itu masih bisa kita bicarakan hari ini. Bilang nyuwun saya Pak Kiai Ajis, kok hari ini ada orang ngaku duriahnya Nabi, kok ngomong nomor 17, kok saya hampir nggak percaya. Soalnya kalau niku ngitung, Nyai Anom Besari ngantos Kanjeng Nabi niku pun urut 30 lah mboten kleru. Padahal Mbah Anom Besari dugi kula niku pun 10. Berarti lah wong saniki ngaku duriannya Kanjeng Nabi itu harus minimal nomor 30 ke atas, 35 ke atas. Berarti kalau ada orang ngaku saya duriannya Nabi Muhammad nomor 17, kui jelas ngaku. Coba jenengan membuka nasab ini kok teng makam niku. Mbah Anom Besari Putri niku dugi Kanjeng Nabi niku urut nomor 30. Kula dugi Mbah Anom Besari niku nomor 10. Berarti lak wong seusia kula ngaku duriyahe Kanjeng Nabi kok urutan ke-27 itu hampir dipastikan ngaku. Minimal 37, 39, 40 niku rada nalar. Nggih. Lah, ini lho Bapak Ibu. Mila pelajaran ini nyuwun sewu. Kenapa beliau itu bisa diceritakan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mergo Mbah Muhammad Besari duwe cerita urip sing apik. Mila tugas awake dhewe sekarang generasi muda bagaimana membangun peradaban yang bagus. Kita tidak bisa memilih dilahirkan oleh siapa, tapi kita bisa memilih melahirkan generasi seperti apa. Asarnya mbah kita dulu kelihatan. Wong kaya kula niku namung bekas-bekas asar dari mbah-mbah kita terdahulu. Bola-balik kula matur, apa bedane mbah-mbah biyen karo wong sakniki? Wong biyen niku senengane nandur ra ngarep-arep ngunduh. Wong sakniki gaweane ngunduh ra gelem nandur. Mbah-mbah dhewe biyen niku nyuwun sewu, nandur kayu jati, orang arep-arep ngetok kayu jati. Gawe reok. Saiki sing dipakani karo reok sapa? Generasi hari ini. Biyen mbah-mbah kita tuh reok itu filosofi. Bila nyuwun sewu, reok itu ada beberapa versi. Lah sesuk pas pengajian oleh Pak Kapolres, kali Pak Bupati di alun-alun, akan saya ceritakan filosofi reok dan awal mula sejarah reok yang diinisiasi oleh seseorang namanya Ki Ageng Demang Kutu yang merupakan abdi dalem dari Brawijaya, nyuwun sewu, kemudian pindah ke Ponorogo. Saat itu Ponorogo belum menjadi Kabupaten Ponorogo, tapi namanya
Wengker. Niku sesuk ngaji teng alun-alun Ponorogo. Insyaallah bulan Juli. Sing gawe Pak Kapolres karo Pak Bupati. Lak sampai ora sida, insyaallah bupatine cangkeme udunen. Adre kata ora kata. Sesuk tak gawe cak percil ya, tak gawe cak percil ya. Jaranan gitu sih. Nah. Reok Gus. Lah, mila nyuwun sewu. Sing gawe reok Ki Ageng Demangkutu niku tiyang Hindu. Ki Ageng Demangkutu. Surya Ngalam. Niku jarene mbiyen omahe teng Jetis. Nah. Mbak mbiyen gawane nandur ngarep-arep mundur, awake dhewe sak gawane mundur ra gelem nandur. Sing gelem mundur ra gelem nandur kok ngono telule. Siji maling, loro pemborong, telu codot. Dadi lek awakmu ora gelem nandur gawane ngunduh berarti kelasé kaya codot. Mila Bapak Ibu, para codot rahimakumullah. Mbah-mbah mbiyen iki lho nandur wit kelapa ora tau ngarep-ngarep ngombe degan. Sakniki gawane ngombe degan ora tau nandur wit kelapa. Sopo? Codot. Pakai Ajis. Wong kula do pirsa, yang membiasakan ana degan ning panggung niku kula. Soale kula mbiyen niku ora tega. Kiai-kiai sepuh mbiyen niku nyuwun sewu Pak Kiai, ben pengajian Pak Bupati. Isine soft drink tok. Ngono ABC, pan niku gulane dhuwur. Mila sudah jadi rahasia umum, kuatah Kiai NU niku sing duwe penyakit gula. Sedone wasilah gara-gara gula. Soale mbiyen apa lho? Ndur panggung isine soft drink tok. Soft drink ki ra apik, luwih apik soft tech tak ada. Ayo kok, masa ya soft tech ya nempel meneh lho. Ayyukum ahsanu amala. Simbah dibicarakan sampai hari ini, bahkan setiap tahun haulnya tambah ramai nih Pak Lurah. Karena ada tinggalan dan athar yang luar biasa. Maka kita belajar. Mudah-mudahan ada tinggalan yang istimewa dari kita, sehingga besok ketika kita meninggal dikenang oleh anak cucu kita. Amin Allahumma amin. Sholli wa sallim daiman ala mada sholli iman ala mada wal ali wal ashabi wal ali wal ashabi semuanya kalian untuk salli wa
Bapak Ibu yang saya muliakan, si Mbah Muhammad Besari meninggalkan banyak warisan. Yang fisik berupa langgar. Dulu beliau meninggalkan joglo, beliau meninggalkan makam yang hari ini bisa kita ziarah dan mengalami berkah darinya. Beliau meninggalkan keris, tapi lebih dari itu beliau meninggalkan keteladanan, integritas, kebebasan dalam berdakwah yang sampai hari ini masih bisa kita kenang. Mudah-mudahan semua yang hadir bisa meneladani beliau dan mewarisi ajaran-ajaran beliau. Amin Allahumma amin. Barokah doa Mbah Yai Ajis. Nyaman ambil duit. Enggak kadran ya. Oh, mungkin Mbah Yai baru bayar. Mbah Yai bajes dungorin baru bayar. Wis amplop yo. Oke. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yufi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa jalali karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka al darajat wa tuballighuna biha 'indaka aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya mudabbiru dabbir ya muyassiru yassir ya musahhiru sahil 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 alaina kull asir bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wa abwabal rizqi wa abwabal barakati wa abwabal quwwati wa abwabas sihhati wa abwabas salamah wa abwabas salamah wa abwabas salamati fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunubi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayihina wa asatizina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Sampun panjenengan sing disuwun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna waladan wa talamidana ya Allah min ahli ilmi wa ahli al-Qur'an min ahli dzikri war riyadah min ahli ibadati wa ahli al-khair bi barakati Muhammad Besari ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah, Allahumma rzuqna bi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah nahdiyah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Semua panitia yang terlibat di haul hari ini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama orasi kebangsaan dalam rangka penutupan haul Kiai Ageng Muhammad Besari ke-276. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Sekian dari kami, apabila ada kurang lebihnya kami memohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada peringatan haul Kiai Ageng Muhammad Besari pada tahun selanjutnya.